penghambaan pada Allah dengan kemanutan, meskipun manut guru nih, meskipun dengan temperamen keras seperti itu, Allah tetap mengangkat derajatnya. Nah, bukti kutukan-kutukan kan terjadi, bukan kutukan doa. Orang dulu tetap balas jasa, orang zaman dulu. Jangankan ditolong manusia, ditolong hewan pun dia balas jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian yang telah rela dan ikhlas nonton channel kami. Semoga semua yang melihat, yang hadir di sini diberi keberkahan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Di segmen kali ini sebenarnya obrolannya nyantai. Masalah itu memang ini secara pribadi saya, bukan dari yang lain, tapi berkaitan dengan warga Lamongan. Waktu dulu itu saya pernah kuliah di Surabaya waktu itu, sering diolok-olok sama teman-teman. Wah, wong Lamongan rawani mangan lele kan gitu, rawani mangan lele wong Lamongan. Terus guyonane gini, wong Lamongan anak putune maling iku biyen maling maling dilindungi lele. Wah, hati kan lama-lama gak terima, kok seolah-olah mbahku maling apa ya mungkin, sedangkan saya secara pribadi udah dikasih pesen sama kakek, sama bapak, sama nenek, suatu saat dengan keadaan apapun, ojo mangan lele, itulah yang jadi masalah. Tapi saya, namanya orang modern sih, tetap berontak dan cari tahu, maksudnya apa kok kalian mangan lele nang bapakku, mbahku, tak takoni, ono apa mbah? Terus gak ngerti pokoknya toko buyutmu gak oleh. Nah, dari perjalanan panjang, jadi ketemulah saya dengan seorang yang bisa membimbing, yang tahu sebenarnya tentang cerita lele dan Lamongan itu. Nah, kasus ini sama sebenarnya. Anak saya juga gitu. Mohon, piye Nduk, ceritanya sampean yo ngadepi masalah kayak apa? Kayak waktu masih muda sampai tua sekarang ya. Piye maksudnya? Ya itu kok. Kenapa kok Papa boleh makan lele? Papa nggak boleh makan lele. Terus turune boleh ya, papa Iya. boleh, papa nggak boleh, mama tapi boleh. Iya, padahal sama-sama orang Lamongan, padahal sama-sama asli orang Lamongan. Nah, iku teko mbah buyut terus sampean dikandani. Ojo mangan lele, Nduk, soalnya papamu ora mangan. Nek mamamu oleh kan gitu toh. Nah, ini kalau dianggap serius-serius enggak, dipercaya boleh, enggak dipercaya, tapi kadang terjadi. Begini cerita selengkapnya. Sebenarnya sejarah tentang orang Lamongan sampai nggak boleh makan lele itu terjadi di suatu masa kerajaan Giri Kedaton. Waktu saya telusuri, kerajaan Giri Kedaton kan waktu itu. Lah, terus orang yang bersangkutan ini sebenarnya jati dirinya siapa yang dilindungi lele itu berusaha Papa cari, berusaha Papa cari. Soalnya Papa merasa itu moyang Papa. Nah, dianggap orang-orang luar itu seolah-olah moyang Papa kan maling kan, dilindungi kan. Oh, maling. Loh, gimana kok maling? Mbahku maling, nggak mungkin lah. Nah gitu, akhirnya ketemu ceritanya. Ceritanya ini ada hubungannya dengan Sunan Giri. Kalau bisa kita kasih judul, Keris Sunan Giri di zaman kerajaan Giri Kedaton. Waktu itu Mbah Giri Kedaton punya seorang murid. Muridnya memang dulu kakek kita itu yang bikin ucapan, ojo sampai anak putu mangan lele, itu kakek kita namanya Ki Danurekso. Dan Ki Danurekso itu mungkin punya nama lain, nggak tahu nama lain A B C D, kita nggak tahu kan. Yang Bapak tahu namanya Ki Danurekso. Beliau adalah mantan, kalau zaman dulu itu berandal, mantan maling memang, tapi ditaklukkan sama Bang Giri. Akhirnya beliau diangkat jadi murid. Kenapa sampai gini ya? Kenapa sampai omongannya Mbak Danurekso terjadi? Berarti Mbak Danurekso itu orang sufi loh, nggak salah-salah. Kalau nggak beliau dekat dengan Allah, nggak mungkin omongannya terjadi karena anaknya. Sempat ya, kita dari belakang tak kembali lagi ke depan. Dulu ada, bahkan waktu Bapak kecil, Bapak dikasih tahu sama Bapak, iku contoh mbahmu, nek mangan lele, ada itu kulitnya ngelupas. Kayak bule gitu loh, kayak orang bule, kelupas. Iku pantangan tetap makan.
kok bener terjadi. Terus dikasih tahu contoh lagi senasab dengan papa. Iku buyutmu ning mangan. Ya, lupa sama. Kayak kulitnya kayak persis putih-putih gitu loh. Iya, untuk kebenaran. Tapi yang memang cerita itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi gini, awal kisahnya. Kenapa sampai terjadi nggak boleh makan lele gini? Ketika Sunan Giri itu jalan-jalan malam kan, beliau jalan-jalan malam untuk mengunjungi daerahnya Pak Sunan Giri itu, ketemulah di suatu desa namanya Desa Dadapan. Dia ketemu seorang janda, seorang ibaratnya janda itu tekun beliau tuh. Tekun, Riyadhot tiap malam tuh kerjanya bikin tikar, tikar dari pandan. Kalau sekarang tuh wong ngarani kloso pandan, bikin tikar sampai berzikir. Lah di tengah-tengah zikir, tengah sholawatnya kan Sunan Giri itu dengar kan, dengar ada obor yang nyala, akhirnya assalamualaikum, namanya wong desa yo, disowani rojo, waktu itu rojo Bang Giri itu senengnya minta ampun disambutlah, ibaratnya rojo belusuan lah ibaratnya malam itu Mbak Sunan Giri disambutlah dengan Barondo Dadapan itu ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai mancing sekitar jam 2 atau jam 3 mancing subuh lah. Akhirnya Bang Giri untuk memutuskan tuh ngobrol tentang ketuhanan. Jadi Borondo itu dibimbing oleh Bang Giri. Dia pamit, Kerise nggak taunya saking asiknya ngobrol, Kerise ketinggalan. Keris Sunan Giri itu ketinggalan. Ya namanya orang orang kampung ya, ditamuni raja dan kerisnya ketinggalan tetap disimpan, ditaruh di sini terus, jangan sampai diambil orang ini punya raja, nanti suatu saat diambil nanti gimana kan gitu. Cerita punya cerita, di kemudian hari itu ada dari penjahat dari Tuban. Penjahat itu namanya Joyo Karo Yakso. Joyo Karo Yakso itu ngerampok waktu Gusum ngerampok daerah Tuban. Daerah Tuban sudah habis. Wong sugih maneh wis ora ono, karep melarat kabeh. Akhirnya beliaunya masuklah ke wilayah Lamongan. Dalam wilayah Giri Kedaton itu, wilayah Lamongan kan ikut wilayah yang Bang Giri. Tapi maling dulu tuh baik loh, rampok dulu tuh baik, masih pamit. Pamit sama penguasanya pamit gitu loh, nggak asal masuk, nggak pamit gitu loh. Gimana? Pamit Bang Giri, teko sowan Bang Giri. Assalamualaikum, Joyo Yakso itu, koreng kan. Waalaikumsalam, mboten napa, Leh, kula nedhi izin, ajenge ngerampok teng daerah jenengan. Lho, kok iso ngerampok piye to, Le? Mboten, nek jelas kula ajenge ngerampok. Jenengan izini mboten jenengan izini, kula tetep ngerampok. Ngono, meksa lah ngerampok iku. Kok digantui uang Pak? Nah waktu itu yo ibaratnya wong sakti nduk. Jaya karo Raksa sakti. Yo kayak preman ngono lho. Ibaratnya aku harus ketemu Lambang Giri akhirnya nek kerja nah yo nek mergawe. Tapi nek ngerampok kan ojo to. Akhirnya ngamuk. Sapa Sunan Giri itu digepuki karo sapa Jaya Yaksa iku. Dipukul-pukul. Sunan Giri digantui Joyo Yakso. Sapa Sunan iya. Sunan Giri namanya Wali Empoh. Dia diem aja. Dia diem, ya wes lah. Muridnya sempat ngamuk dok, muridnya. Lah jeung Sunan kok jenengan mendel mawon. Wis ora bagian kule, engko ono bagian ngurusi iki. Ngono lho. Akhirnya dipanggil lah muridnya itu nek jenenge Ki Danurekso. Murid dia kan tahu dia mantan itu kan, tapi sudah insaf pasti tahu kelemahannya kan gitu kan. Joyo karo sapa namanya Ki Danurekso dipanggil lah ke keraton. Ki Danurekso iki ono maling ngamuk nang Lamongan. Ngarepe ngerampok nang Lamongan. Sampeyan tulung. Engko sampeyan cekel gowon mrene. Kan ngono. Cekelan gowon mrene. Bukan disuruh untuk membunuh lah. Dengan takzimnya ibaratnya siap dan kula sanggup monggo ngono kula berangkat nggih sik susu berangkat toh bawa dawuh kurung mari kok berangkat ngono iki tapi aku tulung sik Le tulung sik Danurekso kerisku kalau wingi aku pas mbimbing mbok rondo dadapan kerisku kari nang omahe tulung sampean cukup dhisik kerisku mari sampean cukup engko gon mrene
artinya dibawa ke keraton kan gitu toh. Oh, jenenge saking semangatnya disuruh sama gurunya. Beliau itu suruh sama guru dengan keluguannya beliau dengan berangkat lah kan Dadapan sama desa Dadapan. Dadapan di sekitar sinilah ikut kecamatan Solokuro kan itu. Berangkatlah beliau ke Dadapan. Dincang, inceng, malam itu berangkat dinceng, beduh, boron itu bisa melek, kerisnya disengkelit, ngono lho. Iki piye carane juku ya? Piye carane juku? Ngono lho. Padahal jenenge wong lugu, Nduk. Kenapa waktu itu Mbak Danu Rekso kok Kak ngapunten Borondo niki kula diperintah ngono gak dikekno to Mbak Borondo depan ora ya. Jadi yo wong lugu yo mantan maling mah lho, mantan maling sebenarnya. Tadi yang keluar tuh insting untuk mengambil, ibaratnya ngoyok ngono lho. Padahal ngomong pamit to ya kemungkinan saking lugune kan lucu toh. Akhirnya nunggu lengah nggak tidur sampai sekitar jam 2 setengah 3 nggak tidur bodoh Dadapan. Wah, akhirnya terrebut keris induk tuh kau gini pasti sengkelit terrebut kok melayu Mbak Danu Rekso lah ngono lho cerita singkat cerita tuh kok melayu nang bodoh Dadapan rumongso kerisnya punya raja nanti rebut orang teriaklah seketika itu juga maling kan ngono wong kampung mau metu kabeh nak mau metu ngejar ki ngejar Ki Danu Rekso sampai beliau kepepet akhirnya ada kolam ada kayak biar jublangan lah nggone banyu ya mungkin biyen kayak nyiram lombok atau apa gak ngerti jeburlah ke situ dia sembunyi nah pilihannya antara hidup dan mati kalau nggak jebur tetap digepung sak kampung kok pedang kok apa kan gitu dianggap maling sebenarnya salah paham beliau tuh ada perintah tapi nggak disampaikan saking lugune saking semangatnya kan singkat cerita dia masuk di situ dia masuk di dalam kolam itu tahu-tahu ada ikan lele bule ngumpul lele kan wanteng sifatnya kalau kena orang lah ada orang lewat langsung tenggelam kan akhirnya wong kampung delok golek emang koyo nang kolam tapi kok tak delok kok ono lelene ngono lho wis gak mungkin lah ibaratnya gak mungkin yang jero kolam kere ini wong lelene anteng persis kayak zaman Nabiullah Muhammad waktu dikejar di goa kan akhirnya ada burung dara sama laba-laba itu yang melindungi apa yang memerintahkan sama halnya dengan itu masalahnya dia bukan dengan kesaktiannya si siapa namanya si Ki Danu Rekso itu dengan izin Allah dengan perintah Allah kemungkinan lele disuruh melindungi soalnya dia itu tugas mulia tapi salah persepsi melakukan tugas waliullah, tugas guru nih dengan sungguh-sungguh meskipun dengan kebodohan atau dengan keluguan, tetap Allah itu melindungi. Ngono. Kemudian niatnya enggaknya jelek kok. Akhirnya balik lah. Orang-orang itu balik. Suasana agak sepi waktu malam itu. Suasana agak sepi. Dia keluar, habis seluruh keluar. Wes. Kok bisa bernafas? Ya seluruh ya wong-wong kesaktian masih punya kan. Ya agak lama dia seluruhnya sekitar 10 menit. Nah 10 menit itu golek gak ono kan balik toh. Akhirnya beliau keluar. Duh lah aku ono lele ngelindungi aku. Beliau bikin nih pati-pati pada cara wong Jawa. Ya sumpah serapah anak putuku kabeh ojo sampai mangan lele. Lele buleku maksudnya. Akhirnya ya terjadi ikut merupakan kutukan atau enggak tahu ya ibaratnya terjadilah jadi namanya orang dulu tuh takzim sama orang tuanya makanya orang Lamongan tuh enggak semuanya yang enggak boleh makan lele kalau ada orang yang enggak boleh makan lele berarti anak cucunya Ki Danu Rekso termasuk papa termasuk sampean kalau mama enggak nasabnya beda sudah kan gitu punya cerita setelah beliau bawa keris perjalanan dari Lamongan, dari arah Dadapan menuju ke Gresik, ke kiri Kedaton, kok gak ngerti ini ketemu Joyo Yakso. Ya tepatnya ya di tengah jalan. Joyo Yakso itu ngerampok. Ketemulah. Apa? Sewa ketemu sama Danu Rekso. Ketemu dah lah iki rampokan itu maksud guruku. Kowe gepui guruku. Kan akhirnya
Ada nggak banyak omong dipateni rampok dua itu. Wis saking jengkel. Padahal gurunya nggak merintah membunuh, merintahnya untuk membawa ke situ. Mau sakit jengkel, sakit hati, kan gitu tuh. Nah, akhirnya dia pulang ke ngadep ke Sunan Giri, bawa keris yang berlumuran darah itu, ngomong dengan PD-nya, dengan bangganya, dipikir yang dijalankan itu benar, padahal dia keliru. Jeng Sunan, walaupun ketemu keris jenengan, niki mantun kula damel mateni Joyo kali Yakso. Ya Allah, jadi Sunan Giri dengan sabarnya beliau. Mesine ngongkon sampean mateni lho sapa to lele wong sampean takon nggo mrene kok tambah mau pateni kan ngono to nak. Ya sakjane aja dipateni tapi gak apa-apa lah mungkin tinakdiri Gusti Allah. Takdirnya Allah itu semacam itu ya ya udah mau diapakan ngono. Udahlah ceritanya selesai kan sampai di situ paham toh. Jadi perjuangan kakek kita dan Nurekso. Jadi beliau dalam penghambaan kepada Allah dengan kemanutan, meskipun manut guru nih, meskipun dengan temperamen keras seperti itu, Allah tetap mengangkat derajatnya. Nah bukti kutukan-kutukan kan terjadi, bukan kutukan doa. Orang dulu tetap balas jasa, orang zaman dulu. Jangankan ditolong manusia, ditolong hewan pun dia balas jasa. Sampai anak cucunya sampai makan lele. Ngono. Jadi lama kelamaan ada orang makan lele atau enggak, yo kadang-kadang ya terjadi, kadang enggak. Tapi kalau papa pribadi sih, mau lele pilihannya akeh. Sampai yo ngono pilihannya akeh, yo mending mangan kutuk, mangan welut. Ngapain aku ngelanggar? Bukan kita takut sakit enggaknya bagi kita sekarang, bagi apa kan? Bagi kita kan, apa kata Allah? Mengendaki sakit ya sakit, enggak. Tapi demi hormat kita, kalau papa, demi hormat kita kepada leluhur kita, pesan leluhur kita, tetap papa sampai sekarang enggak pernah makan lele. Bukan karena papa takut kena penyakit, enggak, papa tahu ceritanya. Jadi sampai hari ini papa nggak pernah makan demi takdim saya kepada leluhur saya gitu loh. Jadi kesimpulan dari garis besar, kalau mbah kita, leluhur kita itu sebenarnya bukan maling. Beliau adalah hamba yang taat dengan keluguannya kan gitu. Dan kesimpulan dari semuanya, semua orang Lamongan itu bukannya nggak boleh makan lele, hanya nasab dia Nureksola yang nggak boleh. Itu wis ono mana pertanyaan mana tentang eyang kita Nurekso? Nggak ada. Ya udah, sekian dari kami, dari satu sisi dua dimensi. Untuk kurang lebihnya, untuk salah dan benarnya, kesalahan adalah milik manusia dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.